Siang hari ini saya ingin bercerita belajar berkaitan rasa syukur. Diskusi ini saya mulai dengan satu kata yang saya ingat dari ungkapan Mahatma Gandhi berkaitan keserakahan. Karena keserakahan hal negatifnya, hal positifnya adalah rasa syukur. Nanti dalam 10 menit kita akan berbicara berkaitan topik ini dalam sudut pandang. Mungkin pengetahuan yang hari ini saya miliki ataupun hal-hal lain yang kiranya kita menjadi diskusi yang bagus dan diskusi yang bawa manfaat ilmu pengetahuan. Teman-teman, diskusi ini akan saya mulai dengan catatan seperti ini. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang saja. Berkaitan topik ini, kenapa saya mencatat topik ini menjadi sebuah topik diskusi? Karena saya ingin belajar sebuah keberkahan tentang bagaimana manusia selain nanti kita belajar menumbuhkan rasa syukur, rasa cukup, ada juga rasa apa yang kita terima, kita nikmati dengan baik, kita syukuri dengan baik. Ini adalah sebuah berkah. Berbicara konsep berkah dalam pengetahuan yang saya miliki dalam konsep Buddhisme yang terkadang saya ajarkan, pasti referensi utamanya adalah berkaitan Sutta Manggala Sutta. Inilah berkah yang dicari banyak manusia dan dewa. Di antaranya adalah ketika kita bisa memiliki teman yang baik, tidak teman yang bodoh, teman yang mengarahkan kita kepada kebaikan, bertempat tinggal yang sesuai, memiliki timbunan karma baik yang cukup, memiliki masa depan atau keterampilan yang bagus yang sebagai penopang kehidupan kita hari ini. Dan ada banyak lagi faktor lainnya yang memang kita upayakan. Kita bekerja tanpa celah adalah sebuah berkah utama. Berkaitan ini, teman-teman, saya ingin melanjutkannya menjadi seperti ini. Ketika kita sudah bekerja dengan baik, kita sudah berupaya dengan baik, tetapi terkadang kita masih gagal, terkadang kita masih kenapa dalam hati selalu ada perasaan tidak cukup, selalu saja rasanya kurang. Atau memang realitasnya kita selalu manusia kekurangan, atau segala sesuatu kenapa tidak menjadi satu padu kehidupan yang utuh sehingga kita berbahagia. Mungkin kuncinya di rasa syukur. Ketika kita memiliki rasa syukur, itulah yang kita syukuri, atau apa yang sudah kita dapatkan ini adalah sebuah keberkahan. Teman-teman, saya ingin mendiskusikannya seperti ini. Berkah, ini pengetahuan yang saya dapatkan, adalah bertambahnya kebaikan, menetapkan kebaikan pada sesuatu. Berkah bukanlah sekedar jumlah yang banyak, melainkan manfaat, kelestarian, ketenangan batin yang dihasilkan dari rezeki, waktu, ataupun ilmu yang kita miliki. Saya ingin baca lagi atau kutip lagi kutipan berkaitan berkah ini. Adalah ketenangan batin yang dihasilkan oleh rezeki kita, waktu kita, dan ilmu yang kita miliki. Sebagai produk akademis, saya katakan sebagai produk akademis ya, karena memang satu hal saya menjunjung akademis itu kita belajar secara reguler di sekolah. Ada waktu yang tepat, ada waktu datang tepat dan pulang yang tepat. Pekerjaan yang formal atau kita melewati jalur formal, setidaknya dalam sudut pandang saya terlahir sebagai manusia yang runut. Saya menyelesaikan pendidikan saya dengan baik. Di sini maka saya katakan ilmu yang dimiliki. Yang kedua, ketika ilmu sudah kita miliki, mungkin banyak orang mengatakan kita membawa lentera kehidupan dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika membawa lentera, kita diharapkan jalan kita menjadi terang. Karena jalan kita terang, maka halangan yang mungkin muncul, halangan yang mungkin ada akan mudah terlihat oleh mata. Pikiran kita leluasa, pikiran kita bebas, makanya dengan pengetahuan pandangan yang terang ini kita bisa menghadapi segala permasalahan atau problema yang mungkin sudah ada ataupun yang akan ada.
Inilah kemuliaan ketika kita memiliki ilmu pengetahuan. Berkaitan yang kedua, waktu. Waktu rupanya sebagai bagian tanda syukur yang kita nikmati, teman-teman. Walaupun memang di dunia ini terkadang pikiran itu terlalu mudah selip. Apalagi di zaman media sosial hari ini. Ketika kita lupa rasa bersyukur, kita memperoleh berkah, maka terkadang sesuatu yang harusnya menjadi sebuah keberkahan, menjadi sebuah kelimpahan, bisa juga menjadi sebuah penyakit atau kekotoran yang memang ya tadi kita lupa cara bersyukur. Teman-teman, karena ini YouTube di area pribadi saya dan juga sebagai ilmu gambaran pengetahuan, saya ingin berbicara waktu seperti ini. Terkadang kita memiliki kemewahan ketika kita hidup dewasa, yaitu ketika kita bisa melewati pagi dengan cara yang lebih santai. Artinya apa? Kita memiliki pagi, mungkin kita tidak terlalu buru-buru. Kita membuka mata, kita tidak langsung pikiran bergegas ke kita harus ya A, B, C, dan D dan lain sebagainya. Sampai kita lupa menikmati bahwa kita hidup dan kita memiliki waktu sebenarnya cukup. Berdasarkan pengetahuan ini, saya punya catatan bagus berkaitan apa yang kita lihat ketika kita berjalan lebih pelan. Ini seperti aspek meditasi. Ketika kita bisa menikmati momen yang ada, kita penuh rasa bersyukur. Inilah keberkahan yang mungkin dimaksud dalam pengetahuan ini. Ketika kita memiliki waktu seperti mungkin saya memiliki waktu seperti ini, saya bisa berbicara menyampaikan apa yang terlintas dalam benak saya. Teman-teman, berdasarkan ini saya ingin eksplorasi lebih panjang berkaitan waktu. 2 tahun lalu saya mengambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaan rutin saya. Ini satu sisi. Ketika keputusan sudah dibuat, keputusan sudah dijalani karena memang ini sudah 2 tahun, maka perjalanan hidup berlalu seperti itu. Ketika saya coba untuk berhenti untuk melihat ke belakang, rupanya sudah cukup lama dan jauh juga saya melangkah. Lamanya 2 tahun, jaraknya ya saya berpikir ada satu yang berkembang, ada satu juga yang memang terkadang menimbulkan beban, yang membuat berkah waktu yang saya miliki rasanya menjadi ya tadi, terkadang manusia tuh lupa untuk bersyukur kalau ini sebuah berkah. Baik, teman-teman, berkaitan topik waktu ini memang saya ingin katakan seperti ini ya. Terkadang kita harus bersyukur, dalam rasa syukur itu juga kita tidak boleh terlena. Seperti kita makan madu atau gula, kita makan secukupnya. Ketika berlebihan jelas tidak baik, ketika kekurangan kita rasanya butuh sesuatu. Dalam topik seperti ini, terkadang sebagai manusia yang dewasa, saya berpikir memang kita hidup harus sesuai takarannya saja. Kita tidak terlalu kenyang dan kita juga tidak terlalu lapar. Ketika kita terlalu kenyang, kita menjadi begitu ya ternina-bobokan. Rasanya kita jadi ya tadi, kadang ada ungkapan anak remaja yang mengatakan ketika kita lapar bodoh dan ketika kita kenyang kita tidak pintar. Baik, teman-teman, berkaitan waktu, mungkin kita mensyukuri apa yang sedang di depan mata kita. Prinsipnya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kita ambil secukupnya yang kita bisa genggam. Yang selanjutnya adalah banyaknya rezeki atau kelimpahan. Berkaitan topik ini, orang dewasa selalu memikirkannya, mungkin 24 jam hidupnya dia berlari untuk mengejar ini semua. Apakah dia dapatkan? Pertanyaannya atau jawabannya juga belum tentu, karena terkadang kita berlari, apa yang kita kejar juga ikut lari. Terkadang prinsipnya memang ada satu prinsip yang ketika saya dengar dari seorang yang sangat jauh lebih dewasa dibandingkan saya, ketika dia bercerita tentang apa rencananya 20 tahun ke depan. Jawabannya memang ketika dalam forum ketika berforum itu seperti forum motivasi seperti melawan arus. Yaitu dia katakan dia tidak punya rencana, dia menikmati hari ini, dia bekerja dengan baik, bangun pagi,
Dan ya walaupun tidak punya rencana, buktinya hari ini katanya beliau, saya punya rumah, punya mobil, punya keluarga, punya cukup waktu, maka dia menikmati perjalanan kehidupnya. Inilah yang mungkin disebut rezeki. Bukan angka, bukan jumlahnya berapa banyak dan kapan bagaimana dia merencanakan hal-hal yang besar di waktu yang akan datang, tetapi lupa untuk menikmati waktu saat ini. Baik teman-teman, berbicara topik berkah hari ini, memang terkadang manusia itu ini ya, saya katakan saya ingin belajar rasa syukurnya, yaitu ketika kita memiliki sesuatu, kita memiliki waktu, rezeki, uang ataupun ilmu yang kita memang miliki, kita upayakan dengan baik, rasa syukurnya adalah ketenangan batin kita. Kita tenang, kita ambil secukupnya, kita lepaskan secukupnya. Kita belajar rasa bersabarnya dan kita juga belajar rasa untuk memburunya. Jadi segala sesuatu kita ambil secukupnya sajalah. Baik, teman-teman, mungkin kunci keseimbangannya seperti itu ya, berkaitan berkah ya. Walaupun berkah itu kalau mau dikatakan lebih panjang ya mungkin kalimatnya panjang. Kalau kalimatnya tidak mau diucapkan ya jangan diucapkan lah. Nikmati saja hari ini, nikmati yang di depan mata, syukuri, jangan tertawa terlalu lebar, jangan menangis terlalu sedih. Nikmati gelombangnya, nikmati perjalanannya, dan katakan dalam hati kita berbahagia dengan apa yang kita miliki. Baik, teman-teman, demikian yang saya bisa ceritakan. Terima kasih kita berbicara berkaitan berkah pada hari ini. Semoga bisa berlanjut dalam pertemuan selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih, salam.